spoiler dikit. Ada yang lagi goreng nasi ya? Apa nih? Suara apa nih? Ayam goreng. Lalu kita pause dulu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, geng? Sehat. Alhamdulillah ya. Puasanya gimana Rosadi? Puasanya alhamdulillah jebol. Ya. Gue mah puasa tiap hari. Puasa. Lu puasa tiap hari kan? Tiap hari jebol. Tapi kalau lu di rumah bilangnya puasa apa enggak? Puasa cuma Puasa lah. makan gua. Tekan. Oh, puasa. Ngerokok doang ya, makro ya. Nggak batal kalau ngerokok. Mau minum. Ya. Somplak. Kita mau bahas film apa nih, King? Film apa? Genrenya apa nih? Oh, gue Judulnya ditanya. dulu. Film apa main genrenya aja sih. Jadi filmnya ini judulnya American Beauty yang dirilis tahun 199. 100. Gila. Itu Betamax juga belum ada itu. Betamax Sebelum Betamax Masehi emang. ya. Tahun berapa dulu? Tahun 1999. Oh iya. Tahun 99 ya. 99. Dan 99. disutradarai oleh Sam Mendes nih, suaminya Mendes. Kate Winslet. Oh, suaminya Kate Winslet. Bukannya Yang main Leonardo. Titanic. Iya. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Oke. Genrenya apa, Ros? Genrenya Oh, genre dulu ya? Komedi satir, ada kriminal sedikit. Lagi komedi satir lagi. Satir lagi. Ngomong komedi satir. Hah? Gue dari review pertama sampai sekarang gue sampai nggak ngerti satir itu apa maksudnya. Satir itu nyelohok. Makin nggak ngerti dan gua nyelok. Komedi ya. Komedi drama. Drama sih, lebih drama ini ya. Lebih ke drama dibumbui komedi. Kayaknya seru nih filmnya. Seru banget. Seru ya? rasanya. Rekomendasi. Sangat di- Recommended. Recommended. Ada gambar kan? jempolnya gitu Yoi, ntar. bintang 5. Jedor gitu. Oke, kita review. Langsung saja kita review. American Beauty adalah sebuah film bertema drama keluarga dan komedi kriminal yang dirilis pada tahun 1999. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes dan dibantu oleh Alan Ball dalam penulisan naskah filmnya. Film ini juga mengangkat masalah krisis paruh baya atau midlife crisis yang dialami oleh orang-orang dewasa seiring bertambahnya usia. Lester Burnham yang diperankan oleh Kevin Spacey adalah seorang kepala rumah tangga berusia 42 tahun yang bekerja sebagai eksekutif periklanan di sebuah perusahaan swasta selama 14 tahun. Lester memiliki seorang istri dan juga seorang anak perempuan. Film diawali dengan narasi singkat oleh Lester yang dapat kita dengarkan melalui penggalan filmnya. Di awal cerita, Lester memperkenalkan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya akan mati dalam waktu setahun. Namun ia tidak menceritakan penyebab kematiannya, sehingga kita dibuat penasaran oleh apa yang akan terjadi pada Lester dan keluarganya. Lester mengatakan bahwa hubungan dengan sang istri dan anaknya kurang harmonis. Istrinya Caroline yang diperankan oleh Annette Bening merupakan seorang makelar rumah yang memiliki sifat materialistis, pekerja keras, dan ambisius. Caroline selalu berusaha untuk menjadi wanita yang sempurna di hadapan orang lain. Selain memiliki istri yang kerap kali mengabaikannya, Lester juga memiliki putri bernama Jane yang diperankan oleh Thora Birch yang sangat membencinya. Bahkan Lester menyebut dirinya sering dianggap sebagai seorang pecundang oleh istri dan anaknya. Masalah dengan keluarganya tersebut diperparah dengan krisis paruh baya yang ia alami. Seiring bertambahnya usia, membuat Lester merasakan kehilangan gairah dalam hidupnya. Hubungannya dengan keluarga semakin merenggang dan ia merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan ayah. Serta pekerjaannya yang mulai membosankan hingga membuat Lester merasa hidupnya sangat hampa dan tidak memiliki tujuan lagi. Sementara itu, istrinya yang sangat ambisius dan berusaha sekuat tenaga agar rumah yang ia pasarkan bisa segera terjual. Namun faktanya ia tetap belum mampu menjualnya dan sangat frustasi akan masalah tersebut. Suatu hari, Lester dan istrinya menghadiri acara pertandingan basket di sekolah putrinya.
karena Jane akan tampil sebagai salah satu anggota cheerleader di acara tersebut. Pada saat Lester menonton anaknya yang sedang tampil, tanpa sengaja ia melihat dan memperhatikan salah satu teman dekat anaknya, yaitu Angela Hayes, yang diperankan oleh Mena Suvari, yang terlihat sangat menggoda, sehingga membuatnya berimajinasi tentang belahan dadanya. Pikiran kotor banget. Lester tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berkenalan dengan teman anaknya. Dia berinisiatif untuk menunggu Jane hingga pulang dengan maksud untuk berkenalan dengan Angela. Namun Jane merasa bahwa ayahnya telah membuatnya malu di depan sahabatnya. Sementara Angela menanggapi Lester dengan santai dan sedikit mengumbar perasaan. Ia mengetahui bahwa Lester sedikit. Sejak saat itu, Lester sangat terobsesi dengan Angela. Ia selalu membayangkan Angela yang tampak tanpa busana bermandikan bunga mawar merah. Sementara itu, saat Jane pulang diantar oleh Angela, ketika sedang berjalan ke arah rumahnya, ia merasa terganggu oleh ulah tetangga barunya, Ricky, yang sedang merekamnya dengan handycam. Ricky adalah seorang penggemar videografi yang juga secara sembunyi-sembunyi berjualan ganja. Dia bekerja paruh waktu sebagai pelayan untuk menutupi image-nya sebagai penjual ganja. Dia tidak ingin ayahnya tahu kalau dia mendapatkan penghasilan dari berjualan daun kenikmatan. Ayah Ricky, Cole Frank Fitz, adalah seorang marinir yang memiliki sifat seperti kebanyakan anggota marinir lainnya. Tegas, keras, dan tidak friendly dengan orang asing, terutama kepada tetangga 2 blok dari rumahnya, sepasang LGBT. Sepasang gay lebih tepatnya ya. Paginya, Lester menyelinap ke kamar Jane ketika ia sedang mandi. Lester berusaha mencari nomor telepon Angela di buku anaknya. Ia berusaha menelepon Angela, namun ketika Angela menjawab teleponnya, tiba-tiba Jane keluar dari kamar mandi dan Lester pun segera menutup teleponnya dan segera lari mengendap-endap. Angela pun menelepon balik dan Jane yang menerimanya. Angela menceritakan bahwa barusan dia menerima telepon tapi tidak ada suara. Jane pun langsung mengetahui bahwa ayahnya lah yang menelan teleponnya. Sementara saat Jane sedang mengobrol di telepon dengan Angela, Ricky diam-diam terus memperhatikan Jane lewat jendela kamarnya. Dia selalu merekam aktivitas Jane lewat handycam miliknya. Sekilas Ricky memang terlihat seperti orang yang aneh. Esoknya, Ricky memberanikan diri untuk berkenalan dengan Jane di halaman sekolah mereka. Walaupun Angela menganggap Ricky seperti orang yang aneh, tetapi sikap Ricky yang misterius dan percaya diri justru membuat Jane menaruh perhatian padanya. Saat Ricky pulang, ia langsung duduk bersama kedua orang tuanya yang sedang menonton TV. Di adegan ini terlihat jelas bahwa keluarga Ricky terlihat seperti keluarga yang aneh dan sangat konservatif. Pada suatu malam, Caroline mengajak Lester untuk menghadiri sebuah acara pertemuan para makelar properti. Caroline mengingatkan Lester untuk terlihat bahagia di depan kolega-koleganya. Di acara tersebut, Caroline bertemu dengan saingannya, Buddy Kane, seorang marketing yang sangat sukses. Caroline menyapa dan mengenalkan Lester kepada saingannya tersebut. Namun Lester nampak ketus dan terlihat tidak menikmati obrolan tersebut. Saat Caroline sedang mesra ngobrol dengan Kane, Lester terlihat sedang duduk-duduk manis di bar dengan whisky di tangannya. Ia pun bertemu Ricky yang kebetulan sedang bekerja part-time sebagai pelayan di acara tersebut. Ricky yang mengenali tetangga barunya tersebut langsung menyapa Lester dan mengajak Lester untuk menikmati bakung di belakang gedung. Bakung. Saat mereka berdua sedang asik menikmati bakung sambil ngobrol-ngobrol, atasan Ricky datang dan memarahinya karena tidak bekerja di jam kerjanya. Ricky dengan santai bilang bahwa ia berhenti dan gak mau kehilangan momen asiknya menikmati bakung bersama Lester. Lagi enak. Lester yang melihat sikap cuek Ricky jadi kagum terhadapnya. Dan mereka pun jadi akrab setelah itu. Saat pulang ke rumah, Lester kaget dengan kehadiran Angela yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Masih dalam pengaruh bakung, Lester lagi-lagi membayangkan dirinya yang sedang bercumbu dengan Angela. Pikirannya kotor banget ini orang. Rupanya malam itu Angela memang sedang menginap di rumahnya dengan Jane.
Lester pun merasa sangat senang. Lester mengendap-endap ke pintu kamar anaknya dan mendengar obrolan bahwa ternyata Angela tertarik terhadap Lester jika saja badannya bisa sedikit lebih berotot. Sejak malam itu, Lester pun berusaha keras agar bisa menjadi lebih bugar dengan melakukan olahraga di pagi hari sambil menghisap bakung yang ia dapat dari Ricky. Hal ini membuat dirinya kembali bergairah menjalani hari-harinya yang sebelumnya terasa membosankan. Lester juga berani mengambil keputusan untuk berhenti dari perusahaannya dan meminta pesangon besar. Akhirnya ia pun mendapatkan pesangon senilai 60.000 US dollar dan ia juga mengambil pengalaman baru dengan melamar pekerjaan di restoran cepat saji. Sementara itu, ternyata Caroline dan Ken sudah membuat janji untuk bertemu kembali membahas pekerjaan mereka. Namun, rupanya hubungan mereka berdua bertambah mesra hingga akhirnya mereka melakukan perselingkuhan di sebuah motel. Hubungan Ricky dan Jen juga nampak bertambah romantis. Jen senang dengan sikap misterius Ricky. Saat Ricky memperlihatkan rekaman videonya yang absurd, Jen malah menikmatinya. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang serasi, sama-sama mengalami permasalahan terhadap kedua orang tuanya masing-masing. Jen yang bosan dengan ayah dan ibunya yang kurang harmonis dan sering membentak satu sama lain, dan Ricky yang memiliki seorang ayah yang sangat keras. Sementara itu, Lester diam-diam ternyata telah membeli sebuah mobil klasik mewah, Pontiac Firebird. Apaan tadi? Pontiac. Pontiac kan? Ya, Nggak usah dikasih merek makanya. Bilang aja dia beli mobil udah. mobil mewah ya? Iya. Karena tidak diberitahu sebelumnya oleh Lester. Saat Lester mencoba merayunya, Caroline tetap acuh, membuat Lester semakin muak akan sikap Caroline. Pada malam harinya, Jen kembali bertemu dengan Ricky. Jen mengeluhkan sifat ayahnya yang selalu menggoda sahabatnya. Jen ingin tahu apakah Ricky bersedia membunuh ayahnya demi dia, namun Ricky menanggapinya dengan candaan. Keesokan harinya, Ricky berangkat sekolah dengan menumpang kendaraan Caroline dan Jen. Pada saat bersamaan, Lester menyapa Ricky dan memberi kode bahwa dia membutuhkan bakung lebih banyak. Frank, ayah Ricky, melihat dan salah mengartikan hubungan anaknya dengan Lester. Ia curiga bahwa anaknya dan Lester memiliki hubungan layaknya sepasang gay. Frank kemudian memeriksa kamar anaknya untuk mencari tahu. Dan sialnya, Frank menemukan sebuah rekaman yang berisi video Lester sedang berolahraga, mengangkat beban dan bertelanjang dada. Siangnya, saat Lester sedang bekerja di restoran cepat saji, ia mendengar suara istrinya yang sedang memesan makanan sambil bermesraan di mobil bersama selingkuhannya. Lester langsung melabrak mereka berdua. Ia tampak santai dan tidak terbawa emosi. Malah sebaliknya, Caroline lah yang sangat merasa bersalah. Saat malam hari dalam kondisi hujan, Lester menelepon Ricky untuk membeli bakung. Frank yang curiga akan hubungan Lester dan Ricky, diam-diam mengintip mereka berdua lewat jendela rumahnya. Dari sisi pandangannya, terlihat Ricky yang seperti sedang menghisap kemaluan Lester. Yang sebenarnya Ricky ternyata hanya sedang melinting bakung untuk dihisap bersama Lester. Tetapi pandangan ayahnya, Ricky terhalang oleh jendela rumah Lester. Geram dengan kelakuan anaknya, Frank pun menunggu Ricky di dalam kamar anaknya. Ia menghukum Ricky dengan melakukan pemukulan. Ricky ingin menjelaskan kejadian sebenarnya, tetapi dia paham akan sifat ayahnya yang sangat keras. Jadi ia malah menentang balik ayahnya dengan mengakui kalau dia adalah pelacur pria. Akhirnya Frank pun mengusir anaknya untuk pergi dari rumah karena ia merasa kecewa mengetahui bahwa anaknya adalah seorang gay. Ricky pun pamit pada ibunya dan ia bergegas menjemput Jen agar bisa pergi bersamanya. Di saat bersamaan, Caroline yang frustasi berkendara pulang sambil membawa pistol. Tiba-tiba Lester melihat Frank yang sedang rapuh berdiri di depan garasinya di tengah hujan lebat. Lester menyuruhnya masuk dan bertanya apa yang terjadi. Lester coba menghibur Frank agar tidak sedih, namun ia terkejut saat Frank tiba-tiba mencium bibirnya. Lester dengan halus menolaknya dan mengatakan bahwa dia salah paham. Frank pun pergi meninggalkan Lester dengan raut wajah sedih dan putus asa karena anak kesayangannya telah pergi. Beberapa saat kemudian, Lester melihat Angela yang sedang duduk sedih sendiri di ruang tamu rumahnya. Ia sedih karena Jen berencana kabur bersama Ricky. Lester melihat kesempatan dan mencoba merayu Angela dengan mengajaknya melakukan hubungan seksual. Angela yang nampak polos mengiyakan saja.
Saat sedang meraba Angela, Lester kaget dengan kejujuran Angela yang mengatakan bahwa dirinya masih perawan. Dan Lester pun sadar dan tampak peduli akan masa depan Angela. Akhirnya mereka berdua hanya mengobrol membahas tentang Jen. Lester merasa bahagia mengetahui bahwa Jen ternyata bahagia setelah berpacaran dengan Ricky. Setelah Angela pamit untuk pergi ke kamar mandi, Lester yang bahagia dengan perasaannya duduk di meja sambil melihat foto keluarganya dan tiba-tiba bunyi pistol terdengar. Frank ternyata masuk ke dalam rumah Lester dan menembaknya tepat di belakang kepalanya. Jen melihat bahwa ayahnya telah tewas dengan mengenaskan. Sedangkan Ricky terlihat sedang menatap wajah Lester yang mati dengan tersenyum. Ia tampak terpesona dengan mayat Lester. Caroline pun menemukan Lester tewas dan segera pergi ke lemarinya meratapi barang-barang suaminya dalam penyesalan. Di akhir cerita, Lester melihat kembali momen-momen bahagia selama hidupnya sambil menarasikan kata-kata yang mencerminkan kehidupannya. Mantap ya? Mantap. Mantap. Filmnya sedih-sedih gitu ya. Sedih. Drama keluarga Endingnya banget. tuh terakhir dia narasiin kehidupannya sedih banget. Iya. Dapat banget. Dapat nih. Iya, hubungannya sama keluarganya nggak Harmoni. akur, nggak harmoni. Emang ayam. Emang keluarga cemara. Oke, asik ya filmnya ya. Ceweknya juga mantap kan. Recommended ya? Angela Hayes. Wih. Main Supari itu. ditutupin mawar ya Tapi toketnya. mawar, visualnya. Soalnya juga asik ya. Walaupun film lama ya. Film lama nih. Bagus, ratingnya bagus. Terus actingnya si apa Stacy Iya, namanya. Kevin Spacey ya. Itu Dia keren dapet- banget actingnya. Tapi ini film ratingnya lumayan ya. Tadi gue lihat IMDb 8 loh. Ratingnya bagus. Soalnya ini temanya tema ya yang kita alami sehari-hari. Yang mencerminkan banyak ini ya keluarga di Permasalahan keluarga kali ya. iya khususnya di Amerika ya. Iya, krisis paruh baya. Yang pasti wajib banget kalian tonton. Tadi sampai sedih lu ya? Sedih nangis dia. Nangis dikit. Bacanya. Baca dong nangis. Tumpah tadi dikit itu. Kayak orang serampang. Minumannya udah tumpah dikit sayang. Kopi pada tumpah, kaki Jadi lu kepikiran. serampangan. Oke ya. Oke. Kira-kira film besok buat apa? Buat Yang besok apa nih? mau direkomendasi Rekomunikasi. ya kali ada yang mau nitip, ada yang mau nitip, Nitip. Emang gua mau ke warung. mau nitip film apa gitu. Ya pokoknya ntar lah, lihat aja lah kita mau review apa terserah lah ya. Komen, jangan lupa komen, Yang pasti like, filmnya pasti sangat recommended buat subscribe. kalian. Dan yang pasti kita juga ke depan mau review film apa juga bingung masih ya. pokoknya film-film bagus, Film-film bagus. sangat Iyalah, Pak. recommended. Oke. Oke deh, kalau gitu ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih reviewan kita. atensinya. Enggak lu enggak usah manjang-manjangin durasi juga dong. Jadi bikin berantakan dong. Oke, gue Jamie. Gua Dayat. Gua Rosadi. Bye. Thank you. Terima kasih.